Nah di tengah-tengah acara itu lemes. Jadi sepatu aku joget-joget sampai sepatu aku tuh ngacleng. Dan aku tigudubra. Tigudubra bayangin gara-gara sholatri. Jadi gak fokus kan. Oke. Tiba-tiba berkunang-kunang. Berkunang-kunang. Aku joget-joget gitu. Sepatu tipalita karena mungkin lemes ya si kaki. Dan sebenarnya bukan sakitnya, malunya itu loh Mang Iki gitu kan. Saparantos lami ngantosan alatan bebenah heula aya logo enggal spirit enggal anu kamari parantos cilep sabaraha dinten ayeuna medali dina podcast Mang Iki podcast. Hatur nuhun kana parantos satia manco, parantos satia misuka mairan ngomentaran. Oge masihan kamadang saran kritikna katampi kalayan kabingahan. Kusim kuring beda dibadantenkeun kanggo kamajengan podcast sim kuring salajengna. Saupami kamari bentang tamuna aya pameget, aya akang-akang, aya aa, aya bapak-bapak. Wengi ieu mah bintang tamuna benteng. Aya saha itu nya? Aya saha. Aya istri geulis pokona mah benten. Alhamdulillah pisan kasumpingan saha. Moal waka diwartosan mending sina ngawanohkeun. Silakan Anda memperkenalkan diri. Aduh Mang Iki. Jadi grogi teh saya. Mang Iki grogi ya? Grogi saya biar. Aku nervous. Speechless, tidak bisa berkata-kata. Subhanallah. Terima kasih sudah datang ke sini di sela-sela waktu yang sangat sibuk. Amin. Jadwal padat. Amin. Sekarang kan lagi hits. Ini ada seorang penyanyi dangdut dari Tatar Galuh Ciamis yang sangat hits, dikenal dengan sebutan Miss Goda. Wow. Weh. Sekali dia hatur nuhun teh parantos ka dieu Miss Goda di jadwal padat menyempatkan diri datang ke podcast Mang Iki podcast. Sekarang saya mau tanya-tanya tentang keseharian Teteh. Boleh. Saya bilangnya Teteh aja ya, kan saya masih ABG. ABG. Miss Goda. Iya. Kenapa teh namanya Miss Goda? Miss Goda itu mungkin sebenarnya bukan saya sendiri yang memberikan nama, tapi ada sesuatu di balik nama itu. Apakah mungkin Teteh suka menggoda? Oh tuh nyebat anaknya Abi hampir tergoda ya. Tapi sebentar Mang Iki, saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk channel YouTube dari Mang Iki Channel ya. Siap. Yang sudah mengundang diriku pribadi. Terima kasih, suatu kehormatan. Karena memang jarang di Ciamis, saya baru ini ya beneran. Saya sangat mengapresiasi tentunya untuk channel Mang Iki ini. Iya. Jadi Miss Goda itu, kenapa namanya Miss Goda? Sebenarnya itu bukan, mungkin bisa dibilang nama panggung. Nama panggung dan mungkin hoki juga. Tapi sebenarnya bukan kepingin aku dipanggil nama itu karena. Tapi kan kalau tidak ada sebab tanpa akibat, kalau tidak ada asap. Oh bisa. Kalau tidak ada api, mana mungkin ada asap. Itu kan pasti ayah asal muasalna. Iya betul. Jadi nama awalnya mungkin belum Miss ya. Awalnya dari Goda dulu. Goda. Kebetulan kan aku sering panggung nyanyi dari panggung ke panggung gitu. Tanpa disadari katanya ada yang bilang kalau goyang aku tuh katanya pakai dada. Biasanya kan kalau orang pinggul gitu ya. Kalau aku pakai dada. Oh goyangnya pakai dada. Aku juga nggak nge sih. Kayak gitu. Gimana sih itu goyang pakai? Nanti nonton di YouTube gitu ya. Oh jadi Miss Goda itu karena di panggung suka goyang dari goyangan dada gini. Gitu. Nah kebetulan aku pernah ikut di MNC TV di DMD Tawa kalau nggak salah waktu itu. Kebetulan presenternya ada Narji, ada Raffi Ahmad dan yang lain-lainnya. Nah itu tahun berapa? Lumayan ya, 5-6 tahun ke belakang. Si goyang dada itu muncul dan tanpa aku sadari. Nah di situ dipatenkan sama Narji. Wah goyangan kamu kayaknya kayak yang lagi main layangan gitu. Nggak ngerti aku juga. Itu sama si Narji. Nama Narji. Terus saya bilang
goyangan kamu kok dada, kata udah goda. Jadi dari situ dipatenkan lah. Jadi Miss Goda itu karena dari goyangan dada. Bukan karena suka menggoda. Oh, amin, tidak ya. Oh, tidak. Amin, tidak. Tidak. Sama sekali nggak ada hubungannya sama goda, penggoda ataupun. Jadi memang singkatan goyang dada. Dan Miss-nya itu kebetulan dipateninnya sama rekan aku, ada Faisal, mungkin kemarin kesini ya. Yang multi talenta itu Faisal. Ya, dipateninnya sama dede aku ya. Oh, dede. Dede. Kok dede sih? Karena di bawah aku. Aku kan udah. Dede, halo Dede Faisal. Jadi dia yang mempatenkan nama Goda ditambahin Miss katanya. Miss Goda itu dari Miss-nya gitu. Kalau Godanya memang udah sebutan dari rekan-rekan yang lihat nama dari panggung goyangan, berarti ya. Nama panggung. Ya udah, ternyata alhamdulillah hoki juga ya Miss Goda. Gitu. Jadi kan orang lebih tergoda. Enggak. lebih lebih mengenal. Lebih mudah dikenali gitu. Betul gitu. Tapi Teteh asli dari Ciamis. Aslinya dari mana? Ciamis. Dari Sinangkasih. Sinangkasih siapa dulu atuh? Halo wargi Sinangkasih. Yang ada di Sinangkasih di Babakan Limus. Selamat menonton ya. Oke. Tapi Teteh masuk dunia entertain, dunia hiburan sejak kapan? Sejak kecil? Sejak kecil aku seneng nyanyi. Aku emang sekecil hobi nyanyi. Apa dulu Teh? Sekecil pokoknya ya. Ya. Dari kecil sudah menggeluti nyanyi. Karena kebetulan juga ibu aku. Penyanyi juga. Keluarga aku juga, aku punya tante. Siapa? Tante Carolina itu penyanyi juga. Jadi itu pernah denger tapi di mana gitu ya? Jangan. Pernah deh ya. Lebih sih nggak disangka bedagong. Habis kan tahu. Aiki kalau nggak kenal sama yang namanya Ibu Iin Carolina kayaknya terlalu deh. Terlalu ya. Aiki kayak bis itu dipasi lebet ke daerah ditu. Iya. Tahu itu temen sahabat kakaknya guru, tapi bukan guru spiritual. Jadi guru apa? Guru pengalaman. Tein, siapa yang tidak kenal Tein di Ciamis mah tuh? Unggal acara ayah tuh Tein mah di mana-mana ayah Tein. Bukan UHA ya. Bukan unggal hajat ayah ayuha mah. Di Ciamis itu kan ternyata banyak potensi-potensi kayak Paisa, kayak Miss Goda. Yang udah ke jenjang nasional gitu ya. Amin, alhamdulillah. Dan mungkin apakah ada dari pemerintah dukungan secara moral atau dukungan secara spirit, ada nggak waktu masuk ke TV nasional? Dari pemerintah daerah? Iya, dari pemerintah daerah atau dari siapapun? Untuk saya kebetulan belum ya, belum ada karena memang berarti saya mandiri, benar-benar berproses sendiri gitu. Jadi memang suatu keberuntungan juga nih. Saya langsung ditunjuk sama label dari nasional. Jadi memang suatu hoki kali ya, hoki ya. Ditunjuk sama label nasional? Langsung sama Bunda Nita Thalia. Wih, sebat. Siapa sih yang gak kenal sama Bunda Nita kan, Diva? Wah, itu mah kamu jogetnya langsung muter ya. Iya mas, simpat dada gitu nya. Iya. Nita Thalia mah muter gitu. Tapi Mang Iki benar mudah-mudahan dengan adanya Mang Iki Channel ini bisa tersalurkan aspirasi tentunya kan ya. Ya ini juga kan salah satu mungkin wadah untuk di Ciamis untuk mengangkat talent-talent terus yang berbau ke spirit lokal lah dari semua. Nanti ke depan juga kita banyak segmentasi yang kita undang juga tokoh-tokoh. Cuman tinggal hanya waktunya saja karena kebetulan ini saya pengen ngundang Miss Goda gitu yang lagi hits banget di Instagram. Saya suka lihat gitu lagi gitu promo itu kan. Ada album juga udah bikin single. Masih single. Udah berapa single? Baru satu. Karena memang terbentuknya baru dari awal tahun 2021 ini. Oh baru berarti. 2021. Karena memang Bunda juga labelnya memang baru Bunda terbentuk. Itu Nita Thalia. Bunda Nita, iya itu panggilan kita. Bunda, halo. Bunda Nita. Jadi 2021 baru ngeluarin single. Sebelumnya manggung kemana aja? Panggung ke panggung. Paling jauh kemana teh? Paling jauh sempet ke luar daerah paling ya. Ke Jakarta, ke Bandung, ke Surabaya. Solo, boleh lah. Ya pokoknya siapa aja, kemana aja yang membutuhkan. Tapi kan kalau selama PPKM berarti jadwal manggung jadi berkurang ya? Betul sekali, memang bukan berkurang lagi. Ya memang gak ada banget karena memang. Mau curhat ya? Kelihatan ya. Kelihatan banget. Saya mau nyetel backsound sedih deh.
Langsung jadwal manggung nggak ada. Tapi memang ini hebat sekali kan, efeknya kepada semua seniman yang nggak seniman aja sih, seluruh aspek tentunya. Jadi berasa kena prank nggak sih masuk di masa sekarang, pas apalagi kita mau ngorbitin single kita, tapi ternyata lagi ngegas, kita jadi terpaku sama tersetop, terhentikan oleh PPKM. Kalau disebut prank enggak kayaknya kayaknya terlalu naif gitu ya. Mungkin intinya kita memang sesuatu itu memang tidak harus berjalan dengan rencana kita gitu. Apapun bisa terjadi termasuk musibah ini, tapi tetap kita harus mengambil hikmahnya ya Ayah. Harus terus bersyukur, ternyata yang lebih penting itu ya satu, sehat. Sehat itu lebih penting gitu. Dan salah satu faktor untuk sehat itu kita harus selalu ceria ya. Selalu ceria, menjaga imun gitu kan. Teh Miss Goda 2021 baru ngeluarin single. Nah ini saya mau tanya ke hal yang lebih sifatnya pribadi, boleh nggak? Teteh itu kan sekarang sudah artis. Insya Allah. Ya karena kalau udah ngeluarin single terus sempat viral juga di media sosial. Saya sempat lihat di Instagram itu ada yang nyanyi lagi di panggung pengantin. Pengantinnya tergoda. Sebenarnya nggak tergoda sih, mungkin pengantin pria ini memang seneng hobinya joget kali ya gitu. Terus si pengantin perempuannya cemburu. Apa gimana? Mungkin karena kita kan nggak tahu karakter orang beda-beda kan. Nah mungkin memang si pengantin perempuan ini agak jealous kali ya, tapi itu di luar rencana kita nggak bermaksud untuk menggoda atau apapun kan. Dan kebetulan mungkin pas di situ aku yang nyanyinya. Tapi apakah image banyak kan yang belum tahu bahwa Miss Goda itu dari goyang dada, bukan menggoda. Betul. Tapi mungkin di luar kan banyak yang menyangkanya goda itu penggoda. Ada yang nggak image-nya seperti itu. Jadi teteh ini Miss Goda itu menggoda-goda cowok. Pasti ke situ ya, dengan menyebut nama goda pasti penggoda gitu. Kalau saya sih enggak, karena saya akan kuat iman. Tahan godaan saya. Amin. Tahan godaan. Ada kan mungkin image di luar sana berarti. Pasti. Tapi terlepas dari image aku sebagai goda, semua maksudnya penyanyi pasti image-nya seperti itu loh gitu ya. Harus tampil menarik, menarik perhatian, menghibur. Nah gitu. Dan terlepas dari nama goda juga bukan aku aja, pasti semua penyanyi ada pro dan kontranya gitu. Berarti kan harus kuat, harus dalam sisi itu, makan itu bagian dari konsekuensi pekerjaan. Iya, betul. Tapi aku punya prinsip, aku tuh hidup tuh tidak bisa membahagiakan semua orang, tapi aku harus bermanfaat untuk semua orang. Waduh. Termasuk kan mendengar omongan-omongan yang kontra, omongan-omongan miring gitu kan. Karena aku berpikir untuk apa kita mendengarkan omongan-omongan orang yang kontra sama kita, padahal di sana banyak sekali omongan-omongan yang pro, yang positif yang gitu. Yang suka. Misalkan di antara 10 ada yang suka tuh 7 gitu, yang enggak suka 3. Untuk apa kita mengorbankan yang 7 untuk memikirkan yang 3 gitu. Jadi kita tidak bisa memaksakan semua orang untuk suka terhadap kita kan. Nah, begitu. Pasti aya wae nu tersepeuna. Enggak hanya penyanyi juga kali ya, semua gitu. Tadi belum dijawab belum. Yang mana? Kalau statusnya sekarang single apa? Kamu masih gadis. Oh, jadi nyanyi. Ini kan dapat kabar tapi saya belum pasti itu. Kenapa? Jadi Miss Goda itu sebetulnya statusnya single. Apa memang nggak single? Apa double? Aduh. Tolong dijelaskan kepada aku publik. Langsung keringet. Karena banyak yang menanyakan terhadap saya. Jadi kan gini kan, Miss Goda itu salah satu rekomendasi dari netizen. Amin, makasih. Tolong itu diundang loh. Miss Goda katanya sekarang lagi hits banget. Amin. Lagi sempat viral-viralnya juga gitu. Amin. Dan alhamdulillah saya berkesempatan sekarang bisa langsung berhadapan dengan Miss Goda. Iya. Dan akan saya korek-korek kehidupan pribadinya. Apakah sudah mulai tegang? Pasti. Kalau membahas ini langsung keluar keringat. Ya, itu kan banyak yang nanya. Miss Goda itu statusnya kayak gimana sih? Single apa double? Statusnya jujur ya. Jujur. Untuk sementara ini mungkin. Untuk sementara ini mungkin. Untuk sementara ini. Ya. Ya itu. Aku datang ke sini sama siapa? Sendiri kan? Ya. Ya itu. Oh, jadi statusnya single. Sementara ini, mudah-mudahan. Tring trong. Kepada penggemar Miss Goda.
Jadi diantaranya mungkin Anda berkesempatan untuk mendekati. Ada. Siapa tahu promosi atau teh ya. Sekalian kan dari album. Siapa tahu ada jodohnya di sini ya. Alhamdulillah sudah banyak. Jadi masih single sekarang, single sama single ya. Single fighter mungkin ya. Apa ada mungkin beban nggak dengan status single tuh? Sama sekali enggak sih, karena memang apapun yang terjadi dalam hidup kita pasti udah takdir ya. Iya betul. Jadi aku. Ini bijak sekali ya Anda ini. Tapi seperti terlihat tidak punya beban. Saya enggak. Asli tapi. Asli. Okay. Asli sama sekali enggak. Tidak merasa berkecil hati atau apapun karena yang terpenting kita melakukan yang terbaik aja untuk saat ini dan bermanfaat itu yang tadi gitu. Tapi sebelumnya mohon maaf saya mau nanya, apa sudah pernah berumah tangga atau belum? Ini kan harus jelas ini buat fans loh. Buat fans. Sudah pernah. Sudah pernah. Tring. Sudah berpengalaman. Berpengalaman. Dan sekarang mencari secepatnya atau mungkin karir dulu? Santai aja, nggak mencari kali ya, mungkin sekarang menikmati proses hidup. Sudah menikmati proses hidup, sedikasihnya sama yang di atas, tentunya yang terbaik menurut yang di atas. Yang di atas. Allah Subhanahu Wa Taala, amin. Tentang kapan dan waktunya, gimana waktu terbaik menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Ada nggak kriteria lelaki pilihan? Ini nggak ada. Maksudnya kriterianya? Nggak, kalau misalkan ada nanti katanya gitu. Mungkin orang yang terdekatnya jadi rada ini gimana gitu. Enggak sih. Enggak. Sebenarnya kalau sudah bicaranya juga menggoda ini. Enggak, kalau misalkan jadi serak-serak basah gimana gitu. Nggak tahu ini udah dari sana. Dari settingannya dari pabriknya gitu ya. Benar. Tapi pasti ada lah kriteria cowok pilihan itu kayak gimana sih? Kalau dari kacamata Miss Koda. Aku atau nonton. Belum. Oke, untuk pasangan kriteria, hidup. Pasangan hidup. Tentunya. Dangukan, dangukan. Aduh, tentunya pasti. Aku kalau diomongin ini benar-benar. Gak apa-apa lah, kan jarang loh. Jarang, ini harus diekspos. Ini justru, ini aku ngerasa di prank kalau pertanyaannya. Enggak ya? Enggak. Ini masuk dari brief tadi kan. Beda. Oke. Kayak gimana kan boleh tahu, sharing atau? Tentunya nomor 1 yang bertanggung jawab. Tapi enggak, yang lebih satu lagi mungkin seiman ya. Seiman. Yang kedua bertanggung jawab, dan yang ketiga karakter. Apa enggak disiplin dan dapat dipercaya? Pramuka gitu. Itu iya. Itu sih. 1 seiman. Kedua bertanggung jawab dan karakternya bisa nyambung, connect gitu ya. Betul. Percuma kalau misalkan handsome atau good looking tapi nggak nyambung asa nggak asik. Betul. Karena ngobrol kemana gitunya, iya namanya pasangan hidup kan seumur hidup ya. Kok pasangannya gitu? Gitu ya. Pas kok padahal kan enggak. Kok kalau pasangan enggak sih, maksudnya pasangan hidup kan tangan. Kan enggak mungkin tepuk tangan sebelah tangan. Kan pasti ingat ke tepuk pramuka. Makanya kalau gini tepuk tangan satu kan cinta, bertepuk sebelah tangan, makanya harus dua. Connect gitu ya. Jadi connecting harus benar-benar. Benar. Tadi lupa lagi. Iya, jadi intinya seiman, bertanggung jawab dan karakternya harus nyambung sama kita. Sama kita. Gitu. Tapi nggak ada pilihan harus hidung, harus putih. Enggak. Nggak ada. Harus tinggi misalnya. Enggak. 3 meter tingginya. Yang penting chemistry ya. Benar. Setuju. Betul. Harus nyambung ya. Nyambung. Kalau usia mungkin harus ada. Bisa ya? Bisa. Tering lagi ya. Ini kan banyak fans teteh itu yang mungkin masih milenial kan banyak kan. Betul. Kalau ngepes nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Anda dapat kesempatan. Kalau Mang Iki boleh aku tanya? Boleh. Mang Iki gimana statusnya? Saya status apa ya? Saya belum menikah. Gitu. Coba lihat KTP-nya. Ada beneran. Teh kreatif mana? Belum, saya serius. Serius. Tapi Anda sangat dewasa sekali ya. Kalau pengalaman hidup kan, bukan pengalaman. Kalau kedewasaan kan tidak diukur oleh umur. Betul. Jadi mungkin ya jodoh teteh mungkin bisa yang muda, siapa tahu kan? Iya. Tadi minum dulu. Ini kan kita tadi ngobrol. Kebetulan kita ada masih setia dari Amida Air Mineral Darussalam. Darussalam ya. Diminum dulu ya. Oke. Kebetulan ini ya haus.
Jadi Amida ini adalah air mineral Darussalam yang diproduksi oleh Pondok Pesantren Darussalam Ciamis, Jawa Barat. Atau nuhun Amida. Warga masyarakat Ciamis ya, bisa kan bisa ya? Membeli Amida. Yang membutuhkan air mineral. Barangkali Teteh nanti mau manggung bawa Amida bisa. Oh pasti ya. Bisa dikirim ke rumah nggak? Bisa, apa sih yang enggak buat Teteh? Siap. Ini kan tadi ke pribadi udah ya. Iya. Tadi karir, saya lebih fokus ke karir deh. Apa rencana sekarang lagi sibuk apa? Setelah promo mungkin lagi. Sekarang lagi fokus promo. Promonya kemana aja? Promonya untuk sementara ini karena memang lagi pandemi, jadi kita live IG, kadang by phone. Jadi karena memang terbentur keadaan ya ayah, jadi ya mau nggak mau. Tapi harus virtual gitu ya. Virtual gitu. Dari labelnya dari mana Jakarta? Labelnya aku sekalian promosiin ya. Iya, gak apa-apa. Jadi labelnya ini Thalia Global Pro. Jadi buat teman-teman semuanya, netizen dimanapun Anda berada, boleh yang penasaran dengan single aku bersama datang ke rumah aku. Oh bukan. Langsung aja masuk ke channel YouTube-nya Thalia Global Pro. Thalia Global Pro. Oke. Karena di situ ada Masih Sayang dari Tiga Pelangi. Kayak gimana sih lagunya teh? Lagunya kayak gimana sih? Boleh. Judul lagunya apa sih? Masih Sayang. Sama siapa? Sama semuanya kita harus sayang. Harus sayang sama semuanya. Karena memang sayang itu luas ya cakupannya. Sayang anak, sayang ibu, sayang bapak gitu ya. Gitu. Oh judul singlenya Masih Sayang. Masih Sayang. Lagu pribadi apa ya ada yang buat? Ada yang buat, penciptanya sahabat kita juga, ada Cantika Putri, ada Mas Gito juga di sana. Boleh dong dinyanyiin sebait 2 bait atau 3 jam lah nyanyi. Dilatih. Gimana sih? Boleh ya? Boleh. Karena harus dibuktikan kan kita penyanyi. Oke. Kayaknya minum dulu. Boleh, Amida, boleh. tolong bantu. Itu Amida. Kok ikut minum sih? Berarti yang nyanyinya? Enggak, ini saya cuma bantu doa aja. Bantu minum. Bantu doa. Ini jarang sekali ini saya kedatangan bintang tamu cantik begini. Kemarin-kemarin kan bapak-bapak. Tapi aku udah nonton semuanya loh. Keren-keren. Orang-orang hebat. Udah pasti. Udah langsung. Jadi nyanyinya kapan? Sengaja mengulur. Coba lah. Oke ya. Meskipun jangan kesalahan batuknya. Ya. Meskipun engkau telah lama pergi, namun ku tak mampu melupakanmu. Tak mudah menghapus jejak cintaku. Hati ini masih menyayangimu. Nggak saya. Kenapa? Kayaknya itu dari hati banget gitu ya. Apa? Tapi itu bukan buat mantan atau buat siapa? Aku orangnya penyayang sih. Penyayang binatang? Penyayang semuanya. Penyayang semua gitu ya. Bukan binatang. Nggak jelas kalau penyayang apa gitu. Bukan mantan. Kenapa sih? Enggak, pengen tahu kan lagunya. Masih Sayang. Ini bukan ciptaan aku, jadi kayaknya nanyanya nanti harus sama penciptanya ya. Ini ranahnya lebih sensitif ya. Gitu ya. Karena saya suka ngorek-ngorek kepribadian. Karena kan kalau Miss Goda ini penuh tanda tanya. Tapi enggak. Tadi kan udah dijawab semua pertanyaan dari Mang Iki. Apalagi yang Mang Iki pingin tahu tentang aku? Nah, kalau di sini mah garis besarnya aja ya. Garis besarnya aja. Tapi kalau ada yang kurang nanti kan bisa saya tanya langsung lah. Ke Teiin maksudnya. Nah jadi Miss Goda itu saudaraan sama Teiin ya? Keponakan. Aku keponakannya. Wajah-wajahnya mirip-mirip. Setipe ya. Satu tipe. Tapi bagusan ini. Bagusan. Ini jadi nggak nyangka karena kalau dari Teiin kan memang dia aktif di budaya juga. Iya. Banyak ketemu, sering ketemu di acara-acara gitu. Jadi kaget juga. Mungkin nanti lain waktu bisa diundang juga ke sini ya. Boleh. Nanti bilangin aja sama Teiinnya kalau ada waktu mampir-mampir lah ke sini. Karena sibuk banget. Sibuk banget. Sibuk banget menjadi duta. Oh duta. Duta sampo lain. Duta sampo lain itu ya. Nah, pencapaian yang belum tercapai. Mungkin ada cita-cita yang ingin diharapkan dari selain dari promo single. Kalau promo single kan berarti kita ingin lebih hits, mungkin lebih terima karya-karya kita. Apalagi mungkin harapan-harapannya? Harapan aku ke depannya
sebenarnya sekarang lebih fokus dulu. Aku tuh orangnya kayak yang untuk sekarang udah ke titik yang jalani aja seperti air mengalir gitu. Tapi tentunya sekarang yang aku kan lagi fokus di single ini. Jadi memang harus mendedikasikan waktu, tenaga pikiran. Fokus ke itu. Fokus ke single ini dulu gitu. Sekarang kalau misalkan sudah hits sukses berarti kan ngeluarin lagu lagi gitu ya. Apa single mungkin lagi. Ada itu kan dangdut semua? Dangdut. Ada yang mau berubah nggak, bisa nyanyi pop atau mau pindah? Kalau untuk lagu memang itu kan yang menentukan manajemen ya. Jadi kalau kita paling dikasih pilihan-pilihan lagunya. Jadi nggak bisa menentukan juga. Oke. Jadi tetap sama manajemen. Iya. Masih karena memang masih ada kontrak di sana juga kan. Oke. Di kontrak berapa tahun? 3 tahun. Jadi mau nggak mau ya harus ikut dari manajemennya. Nah ini kan ada kesempatan saya bisa interview gitu di Skoda, terus banyak talent lokal di Ciamis dan ternyata si Horeng di Ciamis itu banyak talenta berbakat yang banyak sekali. Menurut saya itu kurang diekspos, kurang terekspos. Belum ya. Mudah-mudahan kan dengan tayangan ini bisa mengangkat teman-teman yang di entertain, jadi keangkat atau mungkin lebih dikenal lagi, terutama oleh masyarakat Ciamisnya gitu, masyarakat sekitarnya. Jadi ternyata memang di sekitar kita kan banyak generasi. Makanya aku kan sama Faisal, aku diikuti kerjasama bareng kalau pas dia lagi bikin event lomba-lomba gitu kan ya. Makanya benar-benar bangga sekali dengan Ciamis. Ternyata memang kita sebagai putra daerah jangan merasa berkecil hati gitu. Iya itu saya juga kaget itu ternyata yang udah ke level nasional, masuk di TV nasional bukan 1-2, kata saya itu lumayan banyak juga. Lumayan ya. Yang penting kita mau belajar, mau berjuang, mau berproses karena tidak ada hasil proses tidak akan mengkhianati hasil. Gitu. Kalau bernyanyi ada guru vokal sendiri atau otodidak? Siapa? Aku pribadi. Kalau dulu masih otodidak, cuma alhamdulillah sekarang sudah banyak teman-teman, sudah banyak kenal dengan relasi-relasi, jadi sudah sharing ya. Kayak sama Faisal, sama teman-teman manajemen gitu kan. Jadi sharing, berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Berarti sharing berjalannya waktu, gitu, proses latihan juga kan. Nah, yang penting kita harus punya spirit gitu ya. Iya, semangat tentunya. Jadi jangan berkecil hati juga, jangan minder. Khususnya untuk perempuan ya. Ya, tips-tips kasih tip dong gitu kan, banyak di luar yang mungkin sama cita-citanya jadi penyanyi kok bisa sampai ke tahapan nasional gitu. Ada tips-tips mungkin atau ingin bergabung dengan Teteh belajar mungkin mau sharing gitu. Boleh dong dikasih tips-tipsnya. Iya. Jadi buat teman-teman semua terutama perempuan gitu ya. Kita itu sebagai perempuan jangan berkecil hati. Kadang suka ada stigma yang mengatakan kalau kalau perempuan itu udahlah ngapain sekolah tinggi-tinggi gitu kan, tetap ujung-ujungnya ke dapur. Kita benar-benar harus mematahkan itu. Kita menjadi perempuan tuh harus strong tentunya. Harus strong, kurang strong ya. Iya tuh. Kan aku cewek. Harus strong. Harus strong. Harus confident. Harus mandiri, tidak bergantung dengan siapapun. Kita juga harus cantik, inner beauty-nya tentunya itu yang lebih penting kan. Dan terus mau belajar, pastinya berproses juga. Nah kalau ini kan kalau manggung kan ini urusannya sama keberanian ya. Urusannya sama mentalitas. Betul. Itu bagaimana cara melatih keberanian kita di panggung supaya nggak nervous, terus tiba-tiba kalau latihan kita itu bagus, pas manggung tiba-tiba jadi bleng gitu. Jadi lupa ya. Itu gimana sih? Demam panggung gitu. Tapi ada nggak tips-tipsnya maksudnya? Kalau nomor 1 pasti berdoa. Berdoa ini sama kayak aku tadi sebelum pasti berdoa dulu kan. Berdoanya baca ayat kursi itu? Kayaknya. Bisi kan. Terus ketawa dia. Abis aku berhadapan sama ini ya. Sama siapa? Hantu. Ya pertama berdoa.
Kedua, makan. Itu udah pasti ya. Jangan sampai Anda mau manggung tapi sholatri. Nah benar, nanti malah ngerepotin orang. Pingsan di manggung gitu. Iya, jadi pertama harus fit, berdoa, fit. Terus kita harus menguasai panggung. Kita berusaha kalau panggung itu milik kita gitu. Oke, jadi kalau ingin menguasai panggung, misalkan panggung 9 kali 10 meter, Anda bawa meteran. Diukur panggung teh, dikuasai, awas. Oh gitu. Bukan ke situ. Ini panggung saya, jangan ada yang itu. Enggak. Gitu. Maksudnya kita tuh harus ada chemistry juga sama panggung itu. Berarti panggung harus diajak ngobrol. Biar ada chemistry. Diusapan gitu ya. Sing bager gitu. Bukan. Bukan ke situ. Jadi harus jadi bingung gitu. Yang penting kita relax aja, santai gitu. Enjoy berdoa sih. Kalau aku berdoa. Anggap penonton tidak ada. Nah, gitu. Pernah tuh gitu. Tapi jangan terus percaya diri itu yang lebih penting sih. Percaya diri. Kita mampu melakukan sesuatu yang kita yakini kita bisa. Harus yakin. Percaya diri gitu. Tapi memang jangan terlalu over juga, percaya diri aja, menyamankan diri, tapi mengenali diri gitu. Pernah nggak ada pengalaman pas manggung di panggung yang besar, kita nervous atau jadi grogi? Atau mungkin sama artis yang sudah besar kayak bintang di TV yang jadi juri-juri di acara itu. Pernah nggak ada groginya atau? Pastilah, adalah, apalagi dengan lingkungan yang baru ya. Kita harus ke sana melihat teman-teman yang lain yang sudah up itu pasti gitu. Cuman ya kembali lagi kita memang harus ini sih ya, percaya sama diri kita sendiri. Kalau percaya sama kemampuan diri. Kemampuan diri. Kalau misalkan orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Gitu. Karena setiap orang kan diciptakan berbeda-beda. Nah, betul. Berbeda kemampuan, berbeda skill, berbeda. Itu kan akan artinya kita harus mengenali diri dulu, baru akan timbul kepercayaan diri. Kenali kelebihan dan kekurangan. Nah, jadi kita jangan fokus di satu kekurangan kamu. Padahal kita masih banyak berpuluh-puluh kelebihan yang belum tergali. Nah, gitu. Termasuk nih aku juga pengen cerita juga nih sama Mang Iki. Dampak COVID ini ternyata memang membawa hikmah juga buat aku loh gitu. Hikmahnya seperti apa? Kenapa hikmahnya? Karena kalau hikmah saya ingat sinetron, hikmah naon gitu. Enggak lah. Jadi apa dong? Bukan hikmah apa? Bener hikmah. Hikmah bener ya. Iya, karena dari situ aku kan pas awal pandemi, di situ kita bener-bener yang sama sekali nggak ada penghasilan kan, maksudnya langsung di stop gitu. Nah, otomatis kita harus keluar dari zona nyaman kita dong. Kita harus puter-puter otak gitu kan. Nah, ada di satu momen aku chattingan sama sekarang jadi guru make up aku, ada Ami Tuti Salon di sana. Ada adik aku juga yang selalu setia, ada Tridiatna Wedding di sana. Jadi aku belajar untuk merias pengantin. Merias pengantin juga. Merias pengantin, padahal dari yang awalnya aku nggak bisa make up diri sendiri karena memang banyak waktu luang. Jadi mau nggak mau aku harus bisa nih, selain nyanyi, kemampuan kita apa. Dan alhamdulillah sudah punya wedding organizer sendiri. Punya wedding sendiri. Dari Goda Beauty. Goda Beauty namanya. Namanya Goda Beauty. Ini tadi ada yang belum beres bertanyanya. Pernah nggak ada pengalaman unik saat manggung atau pengalaman sedih sampai ingat waktu manggung? Kalau mungkin pengalaman lucu ya. Pengalaman lucu. Bentar teh, saya mau siap-siap. Siap-siap ketawa. Nggak apa-apa sih, nggak usah dipaksa. Oh gitu. Gimana? Nggak, waktu beberapa tahun kebelakang pernah ngisi di acara festival Tasik yang suka di Dadaha itu kan. Tasik Festival. Kebetulan kan pas mau ngisi di sana itu aku tuh pulang dari perjalanan jauh juga. Memang benar kata Mang Iki, kita tuh harus makan ya. Aku tuh nggak makan karena saking sibuknya nggak keburu gitu. Nggak keburu. Nah, di tengah-tengah acara itu lemes. Jadi sepatu aku joget-joget sampai sepatu aku tuh ngacleng. Dan aku tigu dubra. Bayangin gara-gara sholatri. Jadi gak fokus kan. Tiba-tiba berkunang-kunang. Aku joget-joget gitu, sepatu tipalite karena mungkin lemes ya si kaki. Dan sebenarnya bukan sakitnya, malunya itu loh Mang Iki gitu kan. Tahu gak saya waktu itu nonton?
Iya, Mang Iki mungkin jangan-jangan Mang Iki. Jangan-jangan Mang Iki ya yang membuatkan aku jatuh seperti itu. Enggak ya. Jadi benar kata Mang Iki memang harus makan dulu ya. Karena fokus kalau perut kita udah isi pasti apapun juga. Karena kita udah bersemangat pas naik kena panggung lapar, nggak fokus. Digudubra aja kan otomatis. Tapi nggak sampai pingsan? Nggak sih kalau pingsan sih. Digotong berarti? Enggak. Oh enggak. Bangun lagi joget-joget aja. Seolah-olah kuat gitu, strong gitu. Berarti pas turun panggung teh nasi padang entah gitu. Enggak sih, malu yang ada. Jadi malah lupa sama gitu. nasi. Itu pengalaman. Itu pengalaman. Terus pengalaman kedua pernah salah panggung juga loh Mang Iki. Iya, karena kan kalau misalkan lagi banyak jawaban gitu kan panggung berjajar-jajar sempat salah naik panggung. Kok ini bukan yang ngajak aku pas udah mau nyanyi. Malunya itu. Jadi memang banyak sekali pengalaman lucu. Kirain enggak, tapi dah itu mah pasti aya wae nya kalau pengalaman manggung. Ada enggak pengalaman misalkan itu tadi panggung lagi di panggung kita tadi lapar udah, ada enggak pengalaman yang misalkan kurang mengenakan dari penonton atau yang joget coel-coel? Pastilah Mang Iki, sampai aku sempat sampai biru-biru. Diciwit? Kadang kan kita nggak tahu orang yang joget itu kondisinya tuh seperti apa kan? Tapi itu dicabokan di panggung. Enggak, alhamdulillah enggak, aku langsung mengamankan diri. Itu dicubit sampai biru-biru? Enggak, iya, dicubit, ditarik kayak gitu, Maiki sempat sampai biru-biru. Saking gemes merenya. Kayaknya gitu kan mungkin. Nah, gitulah, tapi itulah suka duka dari seorang penyanyi ya. Kayaknya nggak aku aja semua ya. Musisi pasti ngalamin itu. Gitu, ngalamin digedebru di panggung, diciwit. Salah panggung gitu. Ini secantik ini dicubit, kenapa Anda tega sekali ya? Mungkin nggak sengaja. Nggak sengaja. Tapi dugi kabiru gitu mah tuh tarik. Kayaknya ya. Gemes mungkin. Sepertinya. Ntar aku tanya dulu, hey, Anda yang waktu itu mencubit saya. Kenapa? Kenapa gak nyubit lagi? Luar biasa sekali pengalaman dari mulai jatuh di panggung. Tapi kan itu suka duka ya. Iya. Pengalaman yang paling mungkin sangat berkesan sebagai seorang penyanyi apa teh? Yang bagi teteh itu berkesan banget sampai ingat. Aduh, alhamdulillah banget misalkan. Yang spesialis banget bisa sampai saat ini apa? Pengalaman saya waktu pertama kali masuk TV kali ya. Oke, gimana itu rasanya? Karena memang di belakang itu ada kejadian juga. Aduh, banyak sekali kejadian. Kenapa? Kita itu pas mau nyampe ke studio di jalan tol, tahu nggak kenapa? Kenapa? Bannya bulat. Bannya kenapa? Bannya tuh bocor, kempes. Kempes itu di jalan tol loh, gitu loh. Di kilometer berapa udah deket studio apa? Di kilometer berapa ya, Dek? Ingat nggak? Itu aku sama Cepi juga. Pokoknya kita mau nyampe ke tujuan, maksudnya udah mau keluar jalur tol gitu. Terus aku sampai di situ udah kayak putus asa. Udahlah aku nggak akan ikut. Down banget berarti? Down banget, ya kayak. Maksudnya dari waktu aja tuh emang bener ini waktu mau keburu nggak sih gitu kan. Udah gitu kondisi bannya kempes. Tapi alhamdulillah banyak sekali orang-orang yang di sekeliling aku yang mendukung, yang sayang di situ ya. Ada Faisal juga ikut, dia selalu support juga. Mungkin karena bawa Faisal mungkin. Sepertinya keberatan. Enggak. Faisal. Enggak, ada Faisal, ada kakakku. Ini aku dari tadi disebut terus tapi sudah dibully terus. Enggak, kamu keren. Bener, serius. Dia justru dia yang support aku gitu kan. Aku udah kayak, udahlah aku mau balik lagi gitu kan. Baik banget sih, bener Faisal. Alhamdulillah. Ada Cepi juga kan, langsung ngegotong ban kan. Iya. Tapi waktu berangkat mandi dulu kan? Kayaknya kalau aku mandi nggak tahu kalau Faisal sih ya. Kalau aku ada mau ikut lomba, di tengah jalan ban bitu. Ada trouble ban bitu waktu udah mepet. Banget. Coba gimana kalau Aiki jadi aku di situ? Kalau saya sih nyanyi di tol langsung. Tapi alhamdulillah pas udah mepet-mepet jalan itu akhirnya bannya ada walaupun ada kita harus ban serep lah. Enggak ada. Kita harus nambal ban keluar jalur tol. Gugulutukan berarti mobil. Enggak. Jadi kita maksudnya si ban itu digotong loh. Digotong sama adik aku sama kakak aku. Demi cinta kan. Makanya saya beruntung banget ada orang-orang yang support gitu kan.
alhamdulillah akhirnya kita sampai di walaupun studio, dengan, tapi nggak telat waktu syuting. Alhamdulillah nggak telat sih, cuma memang sedikit terkuras ya. Ya pasti kan kelihatan mungkin lebih capek, lebih. Ngaruh tuh kalau gitu, ngaruh tak ke si nyanyi? Alhamdulillah enggak sih, karena memang mereka juga mensupport. Jadi kita udah maksudnya kita udah niat dari rumah kan, gitu kan. Jadi melakukan yang terbaik aja, gitu. Memberikan yang terbaik tentunya ya. Artinya walaupun sesulit apapun keadaan kita, harapan-harapan itu harus selalu ada. Betul. Harapan harus selalu ada. Jadi ya tadi kan lumayan dramatis juga, cerita dramatis, cerita dicubit, lucunya ada, pingsan digudubrak. Tapi pernah nggak Teteh dapat mungkin stigma negatif dari masyarakat sebagai seorang penyanyi yang juga kebetulan single? Iya. Ada nggak yang mungkin stigma di masyarakat atau cibiran-cibiran miring? Biasanya kan dari rumput tetangga yang tidak hijau gitu. Atau hal-hal yang seperti itu ada nggak? Pastilah, pasti. Terus bagaimana solusi untuk menyikapinya? Let us go on sih ya. Karena memang hidup itu pasti ada pro dan kontra. Ya, Kembali lagi ke yang tadi aku bilang. Aku tidak bisa membahagiakan semua orang kan. Tapi aku harus bermanfaat